Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi. Kita lanjut tadi Bapak Ibu ya, tadi baru sampai Ibu Fitri. Ibu Kartini diulang Iya, karena Bunda. kita terlempar. Iya. Mana nih Ibu Kartini? Saya, Bunda, hadir. Ya, ya, ya. Ini tuh boleh ya. Iya. Cari ya pulpenku ini, mana nih, sudah tadi pulpen. Mau catat dulu apa yang siapa yang rekam? Mas Saya Bu sudah jalan Oh Bu, iya sementara kasihan. jalan. Ah iya iya. Ya. Oh iya. Oke. Sebentar satu kali saya kasih review ya. Kita lanjut dulu Ibu Kartini. Silakan Ibu Kartini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, kita akan berdoa dulu ya, demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu bisa minta tolong kepada salah satu Ananda untuk memimpin doa. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu siswa. Ibu akan menunjuk Ananda Ponima, silahkan memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa bersama-sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bagaimana Ananda Ponima? Sudah selesai doanya, Nak? Sudah, Ibu. Sudah diwakili sama Ibu. Baik. Terima kasih kepada Ananda semua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar, ya. Baik, setelah kita berdoa, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, materi kita pada pertemuan minggu ini adalah membahas tentang puasa. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami puasa. Ya, anak-anak ya. Kita lanjut, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya anak-anak. Ada tidak siswa yang tidak hadir pada hari ini ke sekolah? Ada Ibu, Pak Jamilun. Ada Pak, ada Bu. Oh, ada yang tahu kabarnya Pak Jamilun? Ada yang tahu Ananda Pak Jamilun ada apa dengannya? Insya Allah Pak Jamilun lagi izin kayaknya Bu. Oh, izin iya. dia Bu. Iya. Baik. Hanya Ananda Jamilun aja ya yang tidak hadir pada hari ini. Ya Bu, Manika mamanya Bu. Oh, baik. Terima kasih atas informasinya dari Ananda Maslim. Baik, di sini Ibu akan menampilkan dulu secara ringkas pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang puasa. Ya, oke. Ada kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Lanjut, Sudah Bu. Ibu. Ya Bu. Ada Ibu. Baik. Oke.
Di sini Ibu akan menjelaskan secara ringkas saja. Puasa yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau berikan dulu pertanyaan kepada anak-anak. Siapa yang bisa menjawab? Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ketiga, Bu. Ya, ketiga. Betul sekali untuk Ananda wa Uju. Ya. Ya. Puasa di bulan Ramadan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, ya. Baik. Di sini kita langsung masuk di pengertian puasa. Ya. Pengertian puasa di sini sudah ada tampil, ya. Puasa berarti kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Apa itu hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anak? Ada yang tahu? Makan permen, Bu. Iya, iya Nanda Maslim. Makan permen, bukan saja makan permen, segala makanan yang kita makan dan kita minum itu semua membatalkan puasa. Ya. Baik. Kemudian kita masuk di pembelajaran berikutnya. Di sini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Project Based Learning. Nah, di sini Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam dua kelompok ya. Dua kelompok. Yang pertama silahkan Ananda perhatikan dulu. Ibu akan membagikan kelompoknya. Di kelompok ada Andi Fatmawati, ada Asrina, ada Ananda Fitriani, ada Ananda Hasbullah, dan Ananda Jamilun keempat. Kemudian di kelompok kedua ada Marina Ulfa, Maslim, dan Ponima. Baik, anak-anak bagaimana kita lanjutkan ya? Lanjut, Ibu. Oke. Ibu akan membagikan kelompok. Di sini Ibu menjelaskan dulu sedikit tentang puasa tadi. Kita akan mengangkat materi tentang puasa. Tadi sudah pengertiannya Ibu sampaikan. Kemudian dalam hikmah puasa pada diri kita, ya. Ini. Manfaat dan hikmah puasa bagi kesehatan jasmani, kesehatan mental, spiritual, dan sosial, ya. Puasa dalam pengertian manfaatnya dalam kesehatan jasmani itu membersihkan tubuh kita dari racun dan meningkatkan fungsi organ. Kemudian bagi kesehatan mental, puasa dapat melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kecerdasan emosional. Bagi spiritual, puasa memperkuat hubungan dengan Allah dan meningkatkan kesadaran. Bagi sosial, puasa dapat mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan ya bagi kelompok. Kelihatan sudah? Bu. Belum, Bu. Belum, Ibuku. Belum, Bu. Bentar ya. Ibu sebentar. Ibu berbagi dulu. Ini. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Oke. Baik, kita akan melanjutkan studi kasus. Untuk kelompok 1, supaya kita lebih semangat, Ibu memberi nama kelompoknya adalah kelompok Mawar. Sepakat? Sepakat. Nah, kelompok 1 mohon diperhatikan anak-anak ya. Kasusnya di sini ada Ibu tampilkan. Nanti anak-anak
menulis nama anggotanya, kemudian dipahami dulu pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik ya, di situ ya. Kemudian nanti anak-anak membaca apa itu kasus yang harus dipecahkan dalam dalam tugas ini ya. Di sini dibaca dulu studi kasusnya. Seorang siswa bernama Ahmad merasa khawatir tentang pengaruh puasa terhadap kesehatannya ya. Dan ia mendengar berbagai cerita tentang orang merasa lemas, pusing, bahkan mengalami penurunan berat badan selama menjalankan puasa. Ahmad ingin mengetahui apakah puasa berbahaya bagi tubuh atau justru dapat meningkatkan atau memberikan manfaat kesehatan. Ia ingin mencari jawaban, ya. Di sini kita akan memecahkan masalah mencari jawaban tentang bagaimana puasa mempengaruhi tubuh, bagaimana terhadap kadar gula dalam tubuh, tekanan dan berat badan. Inilah dia tugasnya, ya. Ada 3 pertanyaan yang Ibu lampirkan di studi kasus ini adalah apa pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik, ya, terutama dalam hal kadar gula, tekanan darah, dan berat badan. Yang menunjukkan manfaat dan risiko kesehatan selama berpuasa. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan selama berpuasa. Baik, untuk kelompok 1 bisa dipahami studi kasusnya dari materi kita ini? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan lanjutkan untuk kasus kedua dengan kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 2 Ibu akan memberi nama kelompok melati ya. Di sini kasus keduanya itu puasa dan dampaknya pada kehidupan sosial ya. Selama bulan Ramadan, nanti di sini dibaca studi kasusnya, bagaimana dia berdampak kepada sosial itu, kepada masyarakatnya, ya. Yang anak-anak harus gali di situ adalah bagaimana itu saat saya berpuasa, apa yang saya lakukan ke masyarakatnya, nanti seperti itu, ya. Kita akan memecahkan masalah ini bersama. Kemudian pertanyaan yang Ibu berikan di sini sama kelompok 1 ada 3 pertanyaan. Bagaimana puasa mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain? Ya, itu biasa kita rasakan ya anak-anak ya, karena kita sudah terbiasa sudah hakikat bahwa dalam setahun sekali itu ada namanya puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian apa tantangan yang sering dihadapi? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk tugasnya silahkan anak-anak mendiskusikan tempat duduk anak-anak, silahkan mengambil tempat di kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagikan. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, bagaimana? Cukup, Bu. Baik. Di sini Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk mendiskusikan jawaban dari permasalahan yang sudah Ibu berikan. Baik, untuk itu apa sudah ada dari kelompok 1 atau 2 yang bisa mempresentasikan hasil kerja samanya, kerja kelompoknya dari masalah kita ini yang sudah diberikan pada kelompok 1 atau kelompok 2? Silahkan, Ibu persilahkan. Mewakili aja satu antara kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, ada yang bisa mewakili? Jadi juru bicaranya kelompok 1. Dari kelompok 2, Bu. Oke, baik. Sekarang anak-anak yang lain, mohon agar duduk tenang. Kita akan mendengarkan presentasi dari Andana Maslim. Pada Andana Maslim dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi
untuk dari kelompok 2 itu puasa dampaknya dalam kehidupan sosial. Di sini nomor 1, bagaimana puasa mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Saya kira puasa dalam konteks agama merupakan praktik pribadi. Dampak untuk sosial itu saya kira kalau kita berpuasa, rasa empati kita terhadap orang lain itu sangat bertumbuh, meningkatkan kebersamaan. Terkadang kita suka berbagi terhadap orang pada saat kita berbuka. Saya kira itu, Bu, untuk jawaban saya. Baik. Terima kasih kepada Ananda Maslim. Jawaban yang sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita memberikan aplaus kepada Ananda Maslim. Terima kasih ya. Pendapat hasil dari pekerjaan presentasinya adalah sangat baik ya, Nana Maslim. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1 jangan mau kalah. Ayo dong, ayo semangat. Siapa yang bisa jadi juru bicara dari kelompok 1 dipersilahkan. Kelompok 1 ada Andi Fatma, ada Asrina, ada Fitriani dan Nasbullah. Atau saya Ibu langsung aja ya. Karena waktu kita dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak kita sama pahami waktu kita sangat sedikit ya. Demi mempersingkat waktu, Ibu langsung menunjuk dari kelompok 1 aja ya. Ibu menunjuk kepada Asrina. Silakan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pendapat dari kelompoknya. Dipersilakan Ananda. Ya, Bu. Apa pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik, terutama dalam hal kadar gula, darah, tekanan darah, dan berat badan? Dari hasil diskusi bersama teman tadi, Bu, ada yang bilang bahwa berpengaruh fisik karena perut kita kosong. Terus gula darah juga itu rendah karena kita tidak makan dalam 1 hari, Bu. Jadi karbo yang masuk dalam tubuh kita itu tidak ada. Jadi itu juga berat badan juga menurun, Bu. Seperti itu, Bu. Terus yang kedua, ada penelitian yang menunjukkan manfaat atau resiko kesehatan yang terkait dengan puasa. Tadi kita sudah cari-cari ini, Bu. Jawabannya belum ada yang disimpulkan karena jaringan tadi mau cari di HP-nya Ibu Fitri, tidak bagus, Bu. Habis datanya. Terus yang ketiga ini bagaimana cara menjaga kesehatan selama berpuasa. Nah, di sini tadi kesimpulannya yang diambil nomor 3, Bu. Teman-teman bilang kalau kesehatan berpuasa itu juga yang biasanya katanya kalau orang mah seperti bapaknya Ibu Fatma, kalau teman tak itu kalau katanya bapaknya kalau dia puasa yang biasanya baru jam 10 kalau tidak sarapan lambungnya bermasalah, tapi kalau bulan puasa katanya tidak pernah muncul lambungnya, Bu. Jadi itu termasuk dengan puasa juga itu memulihkan penyakit. Jadi menjaga kesehatan juga, Bu. Iya, baik. Baik. Bu, nomor 2 belum ada kami dapat jawabannya. Iya, baik, tidak apa-apa. Nanti ini akan menjadi tugas bersama ya. Jadi PR di rumah ya. Nanti insya Allah jaringannya akan kembali baik setelah pulang ke rumah. Karena kita akan bertemu lagi insya Allah seminggu lagi, yaitu minggu depan. Itu akan menjadi PR anak-anak ya. Ya, kemudian di sini Ibu akan menanggapi sedikit pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik. Ya, memang pada hakikatnya itu terjadi pada penurunan berat badan, kemudian kesehatan fisik. Namun harus anak-anak ketahui bahwa ketika kita berpuasa itu ada tata cara kita berpuasa, Nak, ya. Ya, berpuasa itu
sebelum kita berpuasa kan kita makan sahur dulu. Makan sahurnya itu pada saat di mana? Pada saat subuh hari, ya. Kita makan sahur, Kemudian jika ada yang punya penyakit mah, bisa setelah makan sahur kita makan obatnya, ya. Dan kemudian kita lanjutkan puasanya, ya. Di sini juga puasa itu tidak dipaksakan bagi orang yang memang tidak sehat, benar-benar tidak sehat. Bukan berarti main-main sakitnya, tidak. Memang tidak dianjurkan orang yang sakit berpuasa, ya. Diatur sahur kita sahur, pas buka puasa kita buka puasa, jadi teratur, ya. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan? Ya, di sini berpuasa terutama bagi orang yang obesitas, yang berat badannya berlebihan, mungkin selama sebulan berpuasa mungkin bisa mengurangi itu, ya. Baik. Terima kasih anak-anak atas persentasenya yang sangat baik. Ibu memberikan aplaus kepada anak-anak semua atas kerjasama yang baik pada hari ini, ya. Terima kasih semua. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Anak-anak nanti Ibu berikan kertas seperti emoji. Nanti anak-anak akan menuliskan di kertas itu apakah anak-anak senang belajar materi hari ini, apakah anak-anak tidak senang belajar materi hari ini. Itu ada emoji yang Ibu berikan, ya. Emoji tertawa, emoji merengut, emoji marah, ya. Nanti silakan anak-anak memilih emoji yang Ibu berikan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama anak-anak yang soleh dan soleha. Kita sampai pada penghujung pembelajaran, yaitu di penutup. Di penutup ini Ibu akan menjelaskan sedikit puasa, ya. Puasa itu ringkasan dari materi puasa ini adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian hikmah puasa itu sangat besar bagi tubuh kita, ya. Dia bisa pencernaan tubuh kita itu ibarat mesin yang menggiling setiap hari makanan yang masuk ke tubuh kita. Apabila kita tidak berpuasa, lambung kita itu tidak berhenti berproses, ya. Maka itu diberikanlah waktu berpuasa dalam setahun, ya. Ketika berpuasa, pencernaan akan beristirahat saat siang sampai malam hari, ya. Kemudian puasa bagi kehidupan sosial, kita menyadari bahwa masih banyak orang yang tidak mampu seperti kita untuk berbuka, ada persiapan kuenya, ada persiapan makannya, ya. Kita bisa berbagi, nak, berbagi sedikit pun tidak kita berbagi kepada orang yang kurang mampu, tidak akan mengurangi harta kita, tidak akan mengurangi makanan kita. Justru nanti akan mendatangkan lebih banyak rezeki, mendatangkan pahala bagi kita. Baik, anak-anak semua, penjelasan Ibu mungkin cukup sekian. Kita akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Kartini, ya. Selanjutnya siapa? Siapa lagi? Insyaallah saya siap, Ibu. Insyaallah saya siap. Jangan dulu Kalau tidak ada yang terjadwal hari ini dulu, Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Marina Ulfa, Bu. Siapa? Marina Ulfa. Ya, ingat ya, waktunya paling lama 15 menit, paling lama. Siap, Bu. Jangan menjelaskan materi, ya. Iya, siap, Bu. Insyaallah. Ini tahapan-tahapannya saja. Oke, Bu Marina, silakan. Marina Ulfa.